Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah produk dan jasa bank syariah. Rekan sekalian, kuliah kita 1 semester yang lalu sudah kita lalui. Kini saya akan kasih kuliah tambahan begitu. Ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya akan jawab beberapa pertanyaan ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Yang pertama ya, pertanyaan pertama adalah akad apa saja yang bisa digunakan untuk produk tabungan saat ini? Nah ini ya. Saat ini tabungan di bank syariah itu ya, itu bisa 2 macam ya, akad wadiah dan akad mudharabah. Nah itu kurang lebih ya, rata-rata seperti itu. Kapan kita gunakan akad wadiah, kapan kita gunakan akad mudharabah? Akad wadiah itu kita gunakan kalau ya kita menghendaki sebuah produk tabungan yang tidak membutuhkan biaya administrasi ya, sehingga bank juga tidak berkewajiban memberikan bagi hasil kayak gitu. Sementara tabungan yang atas dasar mudharabah ini ditujukan untuk investasi ya, sehingga bank berkewajiban memberikan bagi hasil. Itu kira-kira konsekuensinya ya. Apa sih definisi dari giro ya? Oke, giro itu simpanan ya, dana pihak ketiga. Ya, simpanan dana pihak ketiga. Ya. Siapa itu pihak ketiga? Yaitu masyarakat umum ya, masyarakat yang menempatkan dananya di bank ya. Bagaimana di bank syariah sama ya, bank syariah juga menerbitkan produk giro ya. Produk giro ini produk yang digunakan untuk biasanya para pengusaha ya. Saya lanjutkan, simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek ya, giro ataupun perintah bayar lainnya ya. Jadi ini terkait dengan transaksi yang menggunakan cek ya, karena itu ini biasanya digunakan oleh para pengusaha ya, kayak begitu. Kemudian apakah yang dimaksud dengan akad mudharabah muqayyadah? Nah, akad mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah muqayyadah itu adalah akad kerjasama ya, usaha ya, mudharabah ya. Nah, muqayyadah ini adalah dibatasi ya, muqayyad terbatas ya, terikat ya. Terikat dengan apa? Dibatasi dengan apa? Dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sahibul mal, yaitu dalam hal ini adalah nasabah pemilik dananya. Ya, jadi kemudian yang selanjutnya ya. Apakah perbedaan mudharabah dan musyarakah? Nah, ini ya. Intinya mereka sama ya, kalau sebelum kita bicara perbedaan, kita bicara kesamaan. Mudharabah dan musyarakah ini merupakan satu akar ya, produk, yaitu produk yang berdasarkan kerjasama ya. Jadi sama-sama menggunakan sistem bagi hasil ya. Perbedaannya hanya terletak pada sharing dananya ya. Pada mudharabah ya, itu pihak pertama hanya bekerja sama dengan atau kontribusinya hanya dana, sementara pihak kedua hanya tenaga ya, sahibul mal dan mudharib. Sementara pada musyarakah masing-masing pihak itu ada kontribusi dananya, misalkan ada usaha 1 miliar, masing-masing kontribusi 500 juta. Itu perbedaannya ya. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, rata-rata perbankan syariah menggunakan produk musyarakah ya. Karena apa? Karena terkait dengan resiko ya, semakin besar nilai yang ditanggung oleh bank, maka semakin besar resiko yang dimilikinya. Apa saja sih yang membentuk nisbah bagi hasil ya? Nisbah bagi hasil itu seperti kita sudah bahas kemarin ya,
Yang terpenting pertama adalah expected return, ya. Berapa sih keuntungan yang diharapkan oleh bank, ya. Itu jadi pertimbangan, ya. Misalkan 12%, 10%, ya tergantung ya. Itu sama seperti kita jualan, kita mau untung berapa? 10%, 20%, 30% dan seterusnya, ya. Ada batasannya nggak? Nggak ada batasannya ya. Tapi kalau semakin mahal ya semakin orang nggak mau pilih itu barang kayak begitu, nggak ada mau beli, ya. Kemudian yang kedua adalah prediksi sales, ya. Prediksi sales, berapa sih rencana penjualan yang dilakukan oleh nasabah, ya. Nah, jadi setelah kita punya expected return, kemudian kita harus ketahui adalah rencana sales, ya. Jadi rencana salesnya berapa? Nah, jadi itu dia kira-kira yang membentuk nisbah bagi hasil, ya. Kemudian ada yang dikenal sebagai DSR. Apa sih DSR itu? Ya, DSR itu singkatan dari debt service ratio. Ya, debt service ratio. Apa itu debt service ratio? Ya, rasio antara hutang dengan apa namanya penghasilannya. Ya, misalkan ini terkait sebetulnya dengan cicilan, ya, dengan angsuran. Jadi apa namanya tidak bisa sembarangan orang melakukan angsuran, ya. Bank juga harus mempertimbangkan kebutuhan hidup, ya, jangan sampai seluruh gajinya digunakan untuk bayar cicilan. Misalkan gaji 5 juta, angsurannya 4 juta, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, tapi ada risiko di situ. Risikonya apa? Sisa uang yang dibawa ke rumah hanya 1 juta, ya. Apakah itu cukup untuk bayar listrik, bayar rumah, pendidikan, makan, dan lain-lain? Nah, kalau terjadi ketimpangan, eee, yang bersangkutan sakit atau bermasalah, nah nanti pada akhirnya berakibat kepada pembayaran itu sendiri jadi macet, ya. Nah, biasanya rata-rata bank itu menetapkan angka DSR itu 40%. Jadi antara angsuran dibandingkan dengan penghasilan biasanya 40%-nya. Misalkan penghasilan 5 juta, maka maksimal angsuran yang bisa dipunyai oleh nasabah adalah 40%-nya aja, ya. Jadi artinya 2 juta rupiah. Jadi dia masih bisa bawa pulang ke rumah 3 juta rupiah untuk kebutuhan hidupnya. Nah, kira-kira itu ya, DSR. Kemudian sistem angsuran itu apa aja sih yang ada yang dikenal? Kita juga sudah bahas kemarin. Sistem angsuran itu ada 2 macam, ada flat dan ada anuitas, ada efektif ya. Ini semuanya model aja ya, model angsuran saja ya. Itu yang dikenal di bank ya. Kemudian apa sih bedanya istisna, salam dan murabaha? Ini sama-sama pertama persamaannya dulu, mereka sama-sama punya base adalah pembiayaan atas dasar jual beli pastinya. Nah, eh, apa namanya? Kalau murabahah itu, kita serahkan pembiayaan di awal, kemudian dibayar secara angsur, ya. Kemudian kalau istisna itu pembiayaan, apa namanya, kalau kita butuh barang, kita bayar dulu, barangnya kirim belakangan. Nah, gitu kira-kira, ya. Jadi kalau murabahah barangnya duluan, ya, kemudian pembayarannya diangsur, ya. Kalau istisna, ya barangnya duluan dikirim, barangnya duluan, pembayarannya duluan, barangnya nanti belakangan, jadi order, ya. Pembayarannya itu boleh di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kalau salam itu pembayarannya di muka, ya, dilakukan secara tunai. Nah, kira-kira begitu ya perbedaannya. Apakah risiko dari pembiayaan-pembiayaan yang kita sudah bicarakan ya, semuanya hampir sama. Risikonya dua, yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan dan risiko pasar, ya. Eh, gitu ya. Kemudian apa sih bedanya ijarah sama murabahah? Nah, ini juga kita udah bahas kan sebelumnya. Kalau di murabahah sistemnya jual beli, kalau di ijarah itu sistemnya sewa. Kalau keuntungan dari murabahah itu disebut margin, kalau keuntungan di ijarah disebut ujroh, ya, ujrah. Nah, jadi itu kayak bedanya ya. Jadi yang satu sewa, yang satu margin, ya. Kemudian kalau murabahah itu biasanya angsurannya tetap. Nah, kalau ijarah ini angsurannya bisa berubah, ya, bisa berwaktu-waktu. Kemudian produk turunan dari ijarah itu apa saja? Banyak ya. Kemarin kita udah bahas safe deposit box, ya. Kemudian juga ada multi jasanya ya. Apa namanya?
Ijarah itu sendiri dan IMBT ya, ijarah muntahiyah bitamlik ya. Apa sih manfaat dari produk Kord ya? Ini sebetulnya lebih ke sosial ya, tapi bank boleh dapat keuntungan ya, boleh dapat keuntungan eh, atau mungkin bank akan mendapatkan keuntungan lain ya selain di transaksi itu. Bank garansi ya, bank garansi itu apa sih? Bank garansi itu adalah warkat yang diterbitkan oleh bank penjamin yang berupa kewajiban membayar terhadap bank pihak penerima kreditur apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wan prestasi. Ya, dia menggunakan akad kafalah. Ya, macam-macamnya bank garansi apa saja? Nah, kita udah bahas juga ada bid bond ya, bid bond itu pada saat tender ya. Kemudian advance payment bond. Ya, advance payment bond itu untuk uang muka ya, kemudian performance bond, retention bond, shipping garanti ya, shipping garanti ya. Nanti silahkan dibuka lagi video saya tentang bank garansi ini ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang produk penempatan di bank syariah ya. Nah, ini agak berbeda karena produk penempatan ini adalah produk bank yang dilakukan antar bank ya. Jadi nasabahnya adalah eh, bank itu bank ya, antar bank saja. Jadi bukan pihak ketiga. Nah, ini biasanya kita sebut dengan pihak kedua ya. Ada dua macam produknya yaitu SIMA dan SBIS. Apa itu SIMA? SIMA adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank. Nah, sedangkan SBIS adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ya. Kalau SIMA ini adalah produk antar bank syariah atau bank lain, bank konvensional juga boleh ya. Kok boleh? Dia boleh hanya sebagai penempatan dana saja, tapi nggak boleh kita menempatkan dana di bank konvensional. Jadi kalau BSBS adalah dia instrumen moneter ya, dari pemerintah untuk pengetatan mata uang ya, jadi menarik uang yang ada di pasar ke Bank Indonesia. Nah, gitu kira-kira rekan-rekan sekalian. Terakhir isu merger, sekali lagi ada pertanyaan tentang merger. Apa sih merger itu? Yang pertama merger itu adalah penggabungan ya antar beberapa institusi ya. Sekarang ini memang lagi trending adalah ini, rencana merger 3 bank syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekuatan pastinya ya. Pastinya apa namanya seperti saat ini misalkan ya BRI Syariah ternyata dia sudah go public, itu satu kekuatan tersendiri ya. Kemudian kalau BSM itu dia punya kekuatan di IT-nya ya. Kemudian di apa namanya BNI karena memang nasabahnya cukup besar ya, cukup banyak, pasti IT-nya sudah cukup lebih baik lah kira-kira begitu ya. Kemudian kalau di BNI Syariah ya, nah ini apa namanya transaksi-transaksi apa namanya komersial atau mungkin korporasi dia lebih baik ya. Sehingga ada pasti positif dan negatifnya dari merger ini. Pertama positifnya pasti ya kalau bank di merger pasti dia akan menjadi besar ya, asetnya besar ya. Sudah kita bahas juga waktu dengan video yang lalu bahwa kalau nanti kita merger nih 3 bank syariah ini kemungkinan modalnya bisa mencapai 200 ataupun 300 triliun begitu ya. Nanti ini luar biasa ya. Jadi eh, pastinya banknya akan menjadi semakin besar ya. Itu positifnya. Yang kedua semakin efisien ya, karena kalau ini kan sama-sama punya pemerintah ya, sama-sama punya biaya pastinya ya. Nah, kalau digabungkan dia biayanya pasti jauh lebih efisien. Kalau tak sebelumnya mungkin IT-nya pisah-pisah, nanti setelah di-merger pastinya IT-nya akan satu ya. Kemudian kalau apa namanya? Ada cabang-cabang yang eh, apa namanya? Luar biasa banyak masing-masing dan kadang juga di beberapa tempat terjadi penumpukan ya, ada BNI, ada BSM, ada BRI, maka bisa salah satu atau salah dua ya ditutup ya, sehingga jauh lebih efisien. Ya, yang ketiga adalah kekuatan-kekuatan ya, kekuatan-kekuatannya masing-masing bank akan dikedepankan dan diambil ya kekuatan-kekuatannya itu. Tadi misalkan IT-nya ambil dari BSM, ya, IT yang lain nggak perlu. Korporasinya ambil dari BNI misalkan, apa namanya, mikronya ambil dari BRI Syariah dan lain-lain ya.
Nah, ini pasti itu menjadi kekuatan ya dari bank-bank yang melakukan merger. Pasti ada negatifnya ya. Negatifnya yang pertama pastinya akan terjadi pengurangan karyawan seperti tadi eh, apa namanya kan efisiensi ya. Yang pertama adalah efisiensi. Bank akan mengambil kekuatan-kekuatan dan melenyapkan kelemahan-kelemahan. Jadi kalau yang kuat itu akan ditarik ya, sehingga sisanya akan lemah, dia akan ditinggalkan begitu kira-kira. Jadi misalkan ada kantor cabang yang satu daerah yang memiliki beberapa kantor di tempat yang sama di satu ruko, misalkan ada BSM, ada BNI, ada BRI. Nah, salah duanya harus ditutup ya, tinggal satu. Ya inilah pastinya kalau bank ditutup pasti ada pengurangan karyawan ya. Kalau tidak ada pengurangan karyawan dia mau ditaruh di mana itu ya, pastinya ada ya, ada sisi negatifnya itu. Ya jadi pasti ada ya pengurangan karyawan kalau menurut saya itu sebuah hal yang biasa ya dalam kondisi merger ini. Yang kedua pastinya ada terjadi apa namanya biaya budaya ya. Jadi budayanya kan beda-beda ini antara BSM, BNIS dan BRIS pastinya dia budayanya berbeda, pasti ya perusahaan akan harus mengeluarkan biaya lagi untuk menyatukan budaya. Yang pertama membentuk budaya yang baru, menghilangkan budaya-budaya lama. Ya, prosedur-prosedur yang tidak cocok ya di satu bank, misalkan dengan bank lain juga akan disatukan semuanya. Ya, contoh kasus misalkan kalau di bank BRIS atau BNIS yang memang masih kecil ya, hubungan antara pusat dengan cabang itu mungkin terbatas ya, misalkan kantor pusat langsung ke kepala cabang ya. Tapi kalau misalkan banknya sudah besar seperti BSM, dia tuh ada tingkatan-tingkatannya dari direksi ya, dia masuk ke CEO ya atau kantor wilayah, dari kantor wilayah masuk ke area manajer, baru area manajer baru ke cabang. Jadi ada beberapa level. Ini berbeda ya, pasti budayanya berbeda tuh antara dengan orang-orang di BNIS atau BRIS ya, yang mungkin masih kecil sehingga kepala-kepala cabang itu sudah terbiasa berhubungan sama direksi. Nanti kondisinya pasti akan berbeda. Itu sisi negatifnya kurang lebih ya. Jadi pasti ada kos budaya lah ya, kira-kira begitu. Kos budayanya tinggi. Ya pasti bank akan bikin program untuk internalisasi budaya yang baru, membuat budaya baru, kemudian mensosialisasikannya. Dan saya pikir itu butuh waktu yang tidak sebentar ya kalau kita mau merubah budaya ya. Sehingga yang ketiga, karena budayanya berbeda, maka pola komunikasi juga nanti sedikit banyak akan terjadi konflik-konflik gitu ya, konflik-konflik tertentu ya, cara-cara komunikasinya ya, pasti akan terjadi sesuatu ya konflik. Tapi saya rasa merger bank syariah ini eh, pasti lebih banyak positifnya ya dibandingkan negatifnya ya buat umat pastinya buat umat karena akan menjadi bank syariah terbesar ya di Indonesia bahkan mungkin di ASEAN ya di ASEAN mungkin bisa jadi yang terbesar. Nah, kemudian buat nasabah apa untungnya gitu kira-kira untungnya buat nasabah untung ruginya ya ya nasabah sih sebenarnya tidak terlalu banyak terpengaruh ya kecuali memang misalkan terjadi perubahan IT pasti nanti akan ada perubahan nomor rekening ya gitu kira-kira ya perubahan nomor rekening ya datang ke bank syariah datang merubah. Nah, ini sih teknis ya mungkin di era teknologi seperti saat ini bisa saja hal seperti itu diminimalisir ya jadi penggantian nomor bisa dilakukan di online dan lain-lain ya. Eh, bisa juga ini karena tadinya kan ada 3 bank ya sehingga kita bisa kadang-kadang melakukan tawar-menawar ya, nasabah ya misalkan, eee, mau taruh deposito di BSM, minta bagi hasil berapa, di BNI berapa, di BRI berapa, kita taruh pasti yang lebih tinggi bagi hasilnya, kan gitu. Dalam kondisi udah di-merger ya kita udah nggak bisa nawar-nawar lagi ya, jadi pasti, mereka satu harga ya. Berarti kita cari referensi ke bank lain, sementara bank syariah lain bank-bank yang kecil ya.
Jadi ini ada ketimpangan juga nanti ke depan ya, dampak negatifnya ada ketimpangan antara bank syariah, milik pemerintah ini dengan bank syariah lainnya. Itu jauh tertinggal ya, jauh tertinggal, pastinya jauh tertinggal. Jadi, kemungkinan persaingan price-nya, akan berubah polanya ya, akan berubah polanya. Pastinya bank besar, sulit dibandingkan dengan bank kecil ya, kira-kira begitu. Tapi saya rasa positifnya jauh lebih besar lah kira-kira begitu. Jadi, kita dukung saja ini program pemerintah untuk melakukan merger bank syariah dan saya rasa mudah-mudahan semakin menguatkan dan menyehatkan. Saya rasa demikian ya, tanya jawab kita hari ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami lebih jauh tentang produk dan jasa bank syariah. Terima kasih, kalau pertanyaan silahkan, eee, pertanyakan ajukan pertanyaan via komen di bawah ini atau melalui email ke zulkifli24@yahoo.com. Terima kasih, mudah-mudahan, kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.